Bahkan katak porang yang sekecil ini pun mudah kelihatan ya. Mudah kelihatan ini ya, sekitar isi 1500 ini ya, segini. Ini pun mudah untuk dikumpulkan. Tapi kalau untuk di lahan-lahan yang banyak sekali gulmanya ya, itu agak merepotkan ya, susah. Nah, ini katak-katak porangnya ini. Nah, ini kan lebih mudah untuk diambil lah, maksudnya dikumpulkan gitu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini kami coba nih ya, tengok kebun kami di lahan yang ada durian, dan kami tumpang sari dengan jagung. Kemudian bawahnya kita tanami tanaman porang, teman-teman. Nah, ini kondisi tanaman porangnya sudah 90% dorman ya, teman-teman. Ada sebagian di sebelah sana yang masih belum dorman, teman-teman. Nah, seperti ini juga ada yang mulai mau dorman, tapi daunnya masih ada yang hijau kuning-kuning. Ini untuk lahan yang sebelah sini, ini sudah kami bongkar kemarin, teman-teman. Umbi-umbinya sudah kami simpan, kami siapkan untuk persiapan tanam di lahan ini nanti di musim kedua. Nah, ini kondisi tanahnya seperti ini di tempat kami ya, teman-teman, yang di lahan durian sini. Ini lahannya sangat bagus sekali ya, maksudnya tanahnya gembur banget. Ini bisa dilihat kondisi ini, kalau ibaratnya kita mau nyangkul itu kayak gini, teman-teman. Tuh tanahnya itu. Ini saya cuma pakai tangan satu, teman-teman. Ini saya cuma pakai tangan satu, tapi bisa dilihat tanahnya itu nyenengke, teman-teman ya. Tanahnya nyenengke seperti ini, mawur sekali loh. Ini yang sudah jadi bedengannya ini. Ini nanti mulai dilakukan penggalian hasil panennya, kemudian dilakukan penataan bedengan, kemudian dilakukan pemasangan ini mulsanya, karena di tempat kami kebun yang sebelah sini akan kami lanjut terus untuk proses penanaman dengan menggunakan mulsa. Sedikit kami bercerita tentang keuntungan pemakaian mulsa ya, teman-teman. Satu musim tanam tahun ini sama sekali kami tidak pernah melakukan penyiangan gulma. Jadi gulma-gulma yang muncul di sekitar kiri kanannya mulsa seperti ini ya dispray gitu pas musim tanam kemarin, mati dengan menggunakan herbisida ya, teman-teman. Sedangkan lokasi yang di mulsa itu tidak perlu melakukan pembersihan gulma, hampir minim sekali ya. Yang muncul ada sih kadang di tempat lubangnya ini lubang tempat hidupnya si porang, kayak seperti itu ya, yang porang-porang kami yang sudah roboh ya, yang sudah siap-siap dorman. Jadi seandainya dia muncul rumput itu cuma di seperti ini, hampir minim sekali rumputnya, teman-teman. Wah, ini kataknya sudah besar-besar nih, lumayan ya kataknya. Oh, ini belum lepas. Jadi dengan menggunakan mulsa sangat efektif dari sisi perawatan ya. Kita bicara perawatan untuk mengantisipasi pertumbuhan gulma ya, teman-teman. Untuk pertumbuhan gulma, jadi sangat bagus sekali. Di sisi lain memudahkan proses pemanenan juga, karena
ketika dikasih mulsa seperti ini, posisi titik-titik di mana tempat adanya umbi porang itu lebih mudah untuk dilihat ya, dilihat gitu. Oh, di sini posisi umbinya, oh di sini titik umbinya. Jadi tidak perlu ngasih penanda-penanda pun, proses pemanenannya akan sangat mudah. Itu keuntungannya ya, keuntungannya. Kemudian di sisi lain, keuntungan yang lain yaitu kita lebih mudah dalam proses pemanenan katak porang juga, karena katak-katak porang yang jatuhnya di atas mulsa seperti ini ataupun di samping-samping mulsa gitu, dia sangat mudah untuk diambil, tidak perlu pusing nyarinya ya mas. Tidak perlu pusing nyari posisi katak porangnya ada di mana, ini kan istilahnya begitu, katak porangnya ada di mana, karena kondisi yang bersih, ini kan bersih ibaratnya ya teman-teman, nggak ada rumputnya. Bahkan katak porang sekecil ini pun mudah kelihatan ya, mudah kelihatan. Ini ya sekitar isi 1500 ini ya, segini, ini pun mudah untuk dikumpulkan. Tapi kalau untuk di lahan-lahan yang banyak sekali gulmanya ya, itu agak merepotkan ya, susah. Nah, ini katak-katak porangnya ini. Nah, ini kan lebih mudah untuk diambil lah, maksudnya dikumpulkan gitu ya teman-teman. Seandainya ada gulma-gulma gini ya, tidak terlalu banyak, itu pun posisinya ada di samping kiri kanan di lokasi ini parit-paritnya teman-teman ya, di lokasi parit-paritnya, sehingga memudahkan untuk proses pemanenan katak porangnya juga. Nah, di sisi lain, keuntungan penggunaan mulsa ini teman-teman ya, selain tadi yang pertama memudahkan perawatan dari sisi penanggulangan rumputnya, tidak perlu menggunakan herbisida. Seandainya menggunakan herbisida pun hanya untuk membasmi di bagian parit-paritnya seperti ini teman-teman. Sedangkan yang di bagian lubang-lubang tanamnya ini bisa dibilang hampir minim sekali. Nah seperti itu, semak-semak ini lumayan, ini bisa dispray juga nanti, aman insya Allah dengan menggunakan herbisida untuk membersihkan lahan, sehingga lebih mudah juga nanti untuk proses pemanenan umbi-umbinya maupun panen kataknya. Dan ini pun agak lebih ringan lah dibanding yang tidak menggunakan mulsa. Jadi keuntungannya 2 poin seperti itu tadi. Kemudian keuntungan yang lain juga dengan menggunakan mulsa ini, bedengan-bedengannya ini nggak mudah tergerus ya teman-teman. Dengan adanya hujan yang ibaratnya intensitasnya tinggi ya istilahnya, ataupun hujan yang deras banget gitu, dia tidak membuat bedengannya ini menjadi longsor. Beda kalau tidak menggunakan mulsa, itu dia mudah longsor, karena di tanah kami yang kami tanami di daerah sini, lahan yang kami tumbang sari dengan durian ini, di sini lahannya ini teman-teman, tanahnya seperti yang tadi saya cangkul-cangkul tadi, yang sangat gembur sekali itu. Ketika kena hujan gitu, kadang dia mudah abrasif karena tanahnya semi berpasir ya, semi berpasir gitu, lembut. Jadi dengan menggunakan mulsa ini sangat efektif untuk di lahan lokasi kami yang kami tumbang sari dengan durian. Beda dengan lokasi lahan-lahan yang lain yang rencana akan kami tanam tetap tidak menggunakan mulsa, nanti akan kami rawat dengan menggunakan herbisida seperti yang tahun-tahun kemarin kami lakukan. Dan di sisi lain, keuntungan menggunakan tanam tanpa menggunakan mulsa lah istilahnya ya, itu di sisi lain untuk lahan-lahan yang jenis tanahnya bukan tanah berpasir seperti di lahan kami di sini ya. Ini kan tanahnya semu berpasir nih teman-teman. Ini kayak pasir teman-teman. Beda dengan tanah lempung hitam yang di lahan kami yang lain. Nah, di lahan yang kami yang lain yang semu lempung itu kalau kami kasih mulsa seperti ini, daya kapilaritasnya itu kurang bagus. Jadi ketika hujan turun, air dia tidak mudah masuk, kurang cepat gitu loh, meresapnya ke dalam tanahnya itu lambat, sehingga ketercukupan airnya jadinya kurang maksimal untuk pertumbuhan tanaman porangnya. Ya solusinya untuk di lahan yang kami
di sini yang tanahnya merah semu berpasir ini akan kami lakukan tetap lanjut proses penanaman dengan menggunakan mulsa. Kalau untuk lahan-lahan yang tanah semi lempung, kami lanjut proses penanaman tanpa menggunakan mulsa. Nanti akan kami rawat dengan menggunakan ini herbisida untuk penanggulangan ininya gulmanya. Oke ya teman-teman, sementara cerita yang kami bagikan sore hari ini sampai di sini dulu dari keluarga Exmut. Semoga apa yang kami bagikan lewat video kali ini bisa memberikan manfaat, dan silahkan dipetik setiap ada pembelajaran positif yang bisa diambil. Kalau ada yang cocok silahkan diterapkan di lahan ataupun lokasi teman-teman masing-masing. Tapi kalau ada yang dirasa tidak cocok, tidak perlu diambil pembelajarannya. Oke ya teman-teman, sementara sampai sini dulu video dari kami. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, belajar bersama-sama. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.